Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam mata kuliah kalkulus. Semoga kita semua dalam keadaan baik, banyak rezeki, banyak uang, selalu dilindungi Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dilindungi dari keburukan dan mara bahaya. Oke, dan selalu tetap Amin. ceria dan tenang, karena tenang itu harga yang sangat mahal. Orang kaya belum tentu tenang gitu. Orang korupsi banyak uang tapi nggak tenang ya. Oke, mendingan kita tenang walaupun banyak uang ya. Amin. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang derivatif, melanjutkan materi yang minggu lalu, dan kita akan nanti berbicara tentang aturan mencari turunan. Oke. Di sini ada definisi dari turunan. Kayak kalau minggu lalu turunan yang versi pendahuluan dari turunan lah gampangnya gitu ya. Oke, di sini dijelaskan turunan dari sebuah fungsi f adalah fungsi lain dari f atau dibaca f aksen, yang nilainya adalah turunannya sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h, fx pada saat x plus h dikurangi fx per h. Ini seperti minggu lalu rumusnya ya, seperti ini. Ini rumusnya seperti minggu yang lalu. Lalu contohnya juga mirip ya. Oke. Di sini kalau minggu lalu kita membicarakan tentang masalah terkait pendahuluan turunan ya. Kalau sekarang sudah kita belak-belakang bahwa turunannya berapa. Contohnya di sini diberikan fx sama dengan 13x min 6. Cari turunan pada saat 4. Oke. Cara yang minggu lalu juga sudah ada, sudah diterangkan, bisa x-nya langsung diganti atau dalam bentuk fungsi lain. Contoh di sini x-nya langsung diganti 4. Oke, ini x-nya langsung diganti sebagai 4. Turunannya pada saat nilai 4 adalah limit x mendekati 0, x h mendekati 0 ya. 4 plus h, 4-nya adalah x-nya dikurangin f Pak, pada suaranya saat. kecil, Pak. Oke, suaranya kurang kencang ya. Oke. Lalu per h ya. Lalu di sini sama dengan limit dari h mendekati 0. Lalu Suaranya Pak nggak Mohon maaf Pak, keluar. suara mic-nya kejauhan Pak. kejauhan. Oke. Iya Pak, terdengar sama kami kecil Pak. Cek suaranya terdengar tidak? Cek. Cek. Jika audionya mungkin Pak. Sudah full semua di sini. Oke, buat cukup segini cukup terdengar tidak? Ya, Pak, PPT-nya juga nggak keluar, Pak. Keluar Pak. Di saya keluar kok. Keluar. Udah Pak. Saya ulangi lagi. Suaranya terdengar nggak? Suaranya terdengar nggak kalau seperti ini? Cek. Kurang Pak, kurang jelas. Oke. Kita lanjutkan. Oke, ini contohnya dari turunan di sini. Oke. Di sini kalau contohnya langsung x-nya kan dicari pada saat nilai x-nya 4 di sini. Nah, ini contoh soal ini langsung dimasukkan. Di sini x-nya langsung diganti 4 sehingga ketika turunannya dicari ini langsung dimasukkan. Nah, di sini ada Pak, ini 13 dari mana? Dari mana ya?
ini adalah dari fungsinya. Oke, sini ya. Fungsinya yaitu 13x plus 6 sehingga di sini 13 x-nya itu 4 plus h itu mengganti x. Oke. Lalu dikurangi 6. Oke, di sini dikurangi 6. Nah, oke, dapatlah seperti ini. Sama 13x dikurangi 6 hanya di sini x-nya diganti 4 plus h dan 13 x, x-nya tetap 4. Oke, didapat setelah dihitung menjadi limit h 13h per h. Lalu hanya sama-sama dicoret, dapatlah 13. Limit h mendekati 0 dari 13 adalah 13 itu sendiri. Oke. Kita lanjut. Di sini fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x. Cari turunannya. Ini turunannya pada saat nilai x, sehingga ini fungsinya bentuknya ini ya, nanti hasilnya bentuk umum. Oke. Di sini fx sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx ya, pada saat per h gitu ya. Oke, di sini limit x plus h. Oke, ini menggantikan x yang di sini. Lalu plus 7. Ini oke, saya ulangi lagi, saya tulis di sampingnya saja. Di sini sama dengan limit h mendekati 0. Oke. Ah, ininya agak macet, maaf ya. F x plus h plus h. Oke. Ini agak macet. Oke, sebentar saya cabut. Oke, plus h. Oke, udah agak baikan. Dikurangi f fx ya per h. Nah, ini adalah nilai x yang baru dari fungsi yang diberikan atau yang akan diturunkan. Sehingga kalau fungsinya seperti ini ya kita tulis saja sama dengan limit h mendekati 0 dari x pangkat 3 ditambah 7x. Nah, di sini selesai rumus di atas ini dikurangi fx. Nah, fx sebelah kanan ya. Nah, fx yang sebelah kiri x-nya yang termasuk yang ini itu ganti x plus h. X plus h. Ini pun x plus h. Dan selanjutnya seperti yang ada di sini. Oke ya. Di sini pun sama. Kalau di sini langsung ya x-nya tetap x. Setelah diuraikan seperti ini dan didapat. Oke. Oke, di sini ada contoh yang agak sedikit lebih sulit ya. Oke, kita jawab saja. Turunannya adalah f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx per h. Ini lupa limitnya, limit h mendekati 0. Oke. Fx-nya adalah x, berarti di sini 1 per x-nya diganti x plus h. X plus h dikurangi fx. Nah, yaitu 1 per x. 1 per x per h. Oke, di sini ada kita harus melakukan operasi aljabar yang agak agak kreatif di sini ya, agak kreatif gimana caranya biar hanya agak hilang. Nah, di sini kita samakan penyebut dulu dari pembilang ya, bawahnya kan masih h. Ini seperti ini, kita menjadikan mereka x plus h dikali x. Ini Pak dari mana? Ya penyebutnya kan x plus h sama x. Nah, kita kalikan saja. Gitu. Yang pertama kita cari yang sebelah kiri.
x plus h dikali x dibagi x plus h, yaitu x berarti atasnya bilangnya ini x dikurangi fx x plus h dikali x dibagi x ini, sisanya x plus h, berarti di sini x plus h, tapi ini masih dalam kurung. Oke, sehingga kalau kita buka ini kurungnya, h-nya negatif, x-nya negatif ya, jadi x min h, oke, per, oke, kalau saya langsung ini kalikan aja ya, x kuadrat ditambah xh. Oke, ini yang panjangnya, ini sama dengannya di sini ya, coba. Oke, per h sama dengan, ini sudah dicoret habis, tinggal min h. Oke, oke, di sini min h dibagi x kuadrat plus x h per h. Oke, di sini. Sebentar. Lalu ini digimanakan? Kita tulis dulu ya. Tulis dulu min h per x kuadrat plus xh dibagi h. Nah, oke. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Oke, suaranya sekarang ada? Ada. Sudah lagi Pak, udah. Pak, ada. Oke, Ada oke. Pak, ada. Oke. Mikrofonnya agak jelek, maaf ya. Wah, moga-moga nanti kembali lah minggu depan. Moga-moga ya. Oke, Amin. kita lanjut. Nah, di sini sudah seperti ini. Operasi apa yang kita lakukan? Kita hilangkan hak yang ada di sini. Oke, gimana caranya? Kita kali sekawannya saja. Kita coba. Jadi min h kurang tinggi nih, dibagi x kuadrat plus h per, ini kayaknya jangan di bawah. Bentar. Saya nulis di atas saja. Oke, dibagi, bentar. Oke. Nah, di sini berarti sama dengan min h per x kuadrat plus h, oke, per h. Nah, ini kita kalikan dengan sekawan dari ini. Kita coba dulu saja. X kuadrat min h dibagi x kuadrat min h. Nah, kita kalikan, berarti ini kali ini menjadi min h x kuadrat, min h dikali min h menjadi positif h kuadrat per h x kuadrat kali x kuadrat ya, x pangkat 4. Lalu di sini kalau ada yang salah kabari ya, kalau ada yang salah. Oke, x kuadrat kali x kuadrat x pangkat 4 x kuadrat min h, jadi ini udah kita hapus saja ya, dikali min apa namanya, plus min positif kali negatif h kuadrat. Nah, seperti ini per h. Oke, sebentar, ini kita cek dulu apakah ada yang terlewat. Oke, 1 per x plus h, 1 per x. Oke, kita kalikan silang. Oke,
Sampai sini oke, 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 oke. Sebentar. Sepertinya ada yang salah ini. Satu per H. Oke. Saya ulangi ya, saya ulangi. Saya kurang tulisannya terlalu ini. Saya pengen merapihkan tulisan terlebih dahulu dari. Oke. Saya mau menuliskan yang di bawah ini menjadi sejajar terlebih dulu biar kelihatannya enak ya. Oke, berarti ini min H per X kuadrat plus XH. Nah, dibagi H atau sama dengan dikali 1/H. Nah, seperti ini agak terlihat enak ya. Oke. Oke. Kita tulis dulu. Sebentar, sebentar. Oke. Oke, oke, oke. Oke. Saya lanjutkan yang sebentar, sebentar. Agak nada di sini nih kurang bagus. Bentar. Nanti terlihatnya jelek. Saya mau pakai tulisan yang ini aja supaya agak bagus. Tapi yang ini juga nggak masalah sih. Oke, kita lanjut ya. Udah ada dapat 1/H per X kuadrat plus XH dikali 1/H. Nah, sampai sini. Oke, ini H ya. Nah, kita bisa membagi sama dengan min H ini. Min H ini dengan H yang sampingnya. Oke, X kuadrat plus XH dikali 1/H. Oke, ini dengan ini sudah bisa dibagi ya. Sehingga negatif 1/X kuadrat plus XH. Nah, di sini salah penulisan yang paling ketara apa? Oke, saya hapus dulu ya. Nah, kita lupa menuliskan limitnya di sini. Ini ada limitnya semua, ini lupa ketulis semua. Oke, sini sampai sini. Nah, ini limitnya kita tulis lupa ya. Limit H mendekati 0 sama dengan limit H mendekati 0. Ini limit H mendekati 0. Ini juga sama. Limit H mendekati 0. Semuanya sama. Limit H mendekati 0. Nah, yang ini limit H mendekati 0 sama dengan. Oke, di sini kita bisa masukkan nolnya di sini ya, sehingga didapat min 1 per X kuadrat plus 0 atau sama dengan 1 per X kuadrat. Maksudnya negatif ya. Oke. Nah, ini jawabannya. Oke, cukup apa namanya agak sedikit repot ya. Mohon maaf
tulisannya tadi ada yang tulisannya kelewat. Oke, sampai sini di situ. Nah, sekarang kita belajar tentang ini apa namanya turunan. Oke, rule of finding the derivative. Nah, oke, di sini ada beberapa kita sudah tahu bahwa derivatif itu rumusnya seperti ini. Ada rumusnya ya. Oke, di sini recall the derivative of a function f is another function f aksen. We saw the previous section katanya f x sama dengan x pangkat 3 plus 7x di formulanya. Jadi f aksennya atau turunan sama dengan 3x kuadrat plus 7. Oke, bla 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 begitu ya. Nah, di sini contohnya untuk tulisan ini operator turunannya adalah si f. Nah, di sini ditulisnya f aksen. Kalau dx simbol ada dx simbol juga dari turunan dari seperti ini. Ini dibacanya di sini ya. Derivatif x atau turunan terhadap fungsi x dari fungsi fx. Nah, maksudnya saya ulangi ya. Derivatif derivatif variabel x ya pada fungsi fx kayak. Contohnya seperti ini. Oke. Lalu, Pak, ada cara penulisan lain tidak? Jadi, penulisan turunan itu di sini digambarkan, diberitahukan ya, ada 3. Yang pertama ini contohnya cari fx, berarti f aksen x. Oke. Kalau yang ini dx seperti ini. Ini oke, saya tulis di atas ya. Yang pertama f aksen x. Nah, berapa? Sama dengan bla bla bla. Yang selanjutnya kalau yang dx misalnya dx dari fungsi x kuadrat sama dengan bla bla bla. Ya berarti 2x ya. Lalu yang selanjutnya dx ini dx x kuadrat per dx. Nah, sama dengan. Nah, ini Pak yang lebih enak ditulis yang mana, Pak? Ada fungsinya masing-masing. Kalau misalnya contohnya soal cerita kayak seperti di atas ini ya, yang seperti ini, yang ini juga soal cerita ya kayak gitu. Diketahui fx sama dengan bla bla bla, cari f aksen x. Nah, itu seperti cerita. Itu enaknya menggunakan penulisan yang fx ini, f aksen. Kalau misalnya penurunan yang sifatnya langsung dalam suatu persamaan diturunkan, itu anaknya menggunakan yang kedua. Kalau yang ketiga ini nanti ada pada saat integral atau apa penggunaan ini. Contohnya seperti kalau di integral ada du dx. Nah, gitu kan sebenarnya du per dx sama dengan bla bla bla. Nah, kalau dibuat sama dengan du per bla 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 dx. Nah, kayak gitu. Nanti pas integral ketemu tentang ini. Jadi intinya saya balik lagi penulisan integral turunan ada 3 jenis. F aksen, dx dan dy dx. Oke, kita lanjutkan. Oke. Di sini ada namanya aturan turunan, materinya pasti ada aturannya. Oke, the constant and power rule. Jadi kayak gini, yang pertama itu fx sama dengan k is horizontal line figur 2. Jadi kalau turunan garis lurus lah intinya ya kayak gitu. Dengan kemiringannya 0 di setiap manapun. Kalau miring kayak gini ya 0 ya. Oke. Kita contohnya di sini teorema A. If fx, jadi fx adalah k atau angka, di mana k adalah sebuah konstanta atau angka ya. Maka untuk setiap x turun dari fx yang tadi adalah 0. Oke, atau penulisannya seperti ini, dx dari k sama dengan 0. Oke.
Biar jelas saya hapus deh. Oke. Contohnya misalnya misalnya turunan dari 5. Nah, ini kan langsung ya, sama dengan 0. Turunan terhadap X dari 999 sama dengan ya 0. Kalau turunan ini Pak, sekarang nih lagi musim 12-12. Oke, 12-12 turunannya ya 0 karena setiap konstanta ketika diturunkan sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, identity function rule. Oke. Nah, di sini ada X ya. Jika fx sama dengan x, maka turunan dari fungsi tersebut adalah 1. Dx x sama dengan 1. Jadi kayak gini, saya jelaskan. Dx dari x sama dengan 1 ya. Oke, kenapa? Ini derivatif turunan ya. Turunan terhadap ini variabelnya. Variabelnya X, nah dilihat ini X. Itu kalau sama, artinya dia sebuah variabel. Kalau beda, berarti dia anggaplah sebuah angka. Contohnya maksudnya, kalau kita misalnya DY turunan terhadap Y, di sini adalah fungsi Y, berarti sama dengan 1. Tetapi ini misalnya ya, DX, misalnya di sini U sama dengan U itu ini dianggap konstanta. Nah, konstanta yaitu angka ya. Jadi kayak turunan angka berapa? 0 gitu. Jadi yang benar itu yang seperti ini. Dilihat ininya sama ya variabelnya. Misalnya DU U. Nah, sama dengan 1. Dilihat ininya. Nah, dilihat ininya. U sama dengan U tidak. Oke, seperti itu. Sudah ada dua. Yang pertama, aturan turunan dari konstanta adalah 0 dan aturan turunan dari variabel adalah 1. Oke, yang selanjutnya power rule. Nah, ini adalah inti dari turunan itu sendiri, yaitu pangkatnya semakin sedikit. Nah, biasanya sih kita ngapalnya gitu. Kalau turunan sama integral bedanya apa? Kalau turunan pangkatnya tambah sedikit, kalau integral pangkatnya tambah banyak. Seperti itu ya. Nah, di sini ada aturan yang benarnya bagaimana. Jika fx sama dengan xn, x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif dan turunannya adalah seperti ini, atau turunan dari fungsi yang variabelnya x, fungsinya itu x pangkat n, maka turunannya n x n dikurangi 1. Di sini contohnya kalau turun dari x pangkat 3 adalah 3x, turunan dari x pangkat 9 adalah 9/8, turun dari x pangkat 100 adalah 100x. Ulangi lagi, kalau turunan dari misalnya x pangkat 33. Nah, sama dengan kita tulis dulu x pangkat 33. Nah, aturannya di sini adalah pangkat pangkatnya dikurangi 1. Oke. Nah, pangkat ini yang awal itu 33 kita taruh depan dulu. Nah, artinya ini jawabannya 33 x pangkat 32. Oke, sekali lagi kalau misalnya dx sama dengan x pangkat 55 lah misalnya ya. Berarti tulis x pangkat 55. Nah, 55 ini kita taruh depan terlebih dahulu, takut lupa. Lalu pangkat ini dikurangi 1. Sehingga jawabannya adalah 5 x pangkat 54. Oke. Kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya adalah perkalian perkalian fungsi perkalian dengan konstanta ya. Jika K adalah sebuah konstanta dan F adalah turunan yang dapat diturun. Nah,
turunkan, maka KF aksen X sama dengan K dikali turunan Fx. Atau contohnya seperti ini ya. Atau jika fungsinya itu perkalian konstanta dengan fungsi, maka turunannya K-nya taruh depan, gak usah diturunin, fungsinya yang diturunin. Contohnya di sini ada sini min 7 X pangkat 3, min 7-nya nggak usah diturunkan, X pangkat 3-nya aja yang diturunkan. Jadi min 7 dikali turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X kuadrat. Sehingga min 7 kali 3 menjadi min 21 X pangkat 2. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contoh yang lain. Dx misalnya 5X pangkat 9. Oke, sehingga turunannya ini 5-nya taruh di depan, yaitu 5 dikali turunan dari X pangkat 9 dx, ini 9-nya belum bentuk, X pangkat 9 sama dengan 5 dikali turunan X pangkat 9. X pangkat 9-nya kita tulis dulu, 9-nya taruh di depan, pangkatnya dikurangi 1. Kita sederhanakan, 5 kali 9 45, X pangkat 9 dikurangi 1 adalah 8. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di sini ada aturan penjumlahan dan aturan pengurangan. Ini dibuat satu halaman karena caranya sama ya. Jadi kalau penjumlah ya dijumlahkan, kalau kurangi ya dikurangi. Contohnya langsung saja. Kalau misalnya pengurangan ya, jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka fungsi f dikurangi fungsi g. Nah, ini bisa dikerjakan masing-masing. Fungsi f-nya diturunkan dulu, lalu dikurangi fungsi g. Tak lupa ketika turunan fungsi itu dikurangi, maka turunannya dikurangi. Kalau fungsinya ditambahkan, maka turunannya pun ditambahkan. Oke, kita contohnya ya, don't go anywhere. Oke, di sini ada contohnya yang lumayan banyak. Oke, di sini ada yang ada tambah kurang ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada contohnya turun dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6. 5x kuadrat tambah 7x. Oke, ini yang diturunkan, lalu dikurangi dx turun dari 6. Nah, yang selanjutnya ini penjumlahan. Ini bisa juga dipisah. Oke, sehingga sudah terpisah, lalu di sini ada perkalian dengan konstanta ya. 5-nya taruh di depan. Ini juga ada 7-nya taruh depan, sehingga 5 dikali x kuadrat, 7 ditambah 7 kali x. Ya, turunan dari x kuadrat adalah 2x di sini ya, sehingga 2x ini dikalikan dengan 5 yang sudah memarkirkan dirinya di depan. Lalu turunan dari x adalah 1 dikalikan dengan 7, lalu dikurangi di sini turunan dari 6 dikurangi turunan dari 6. Turunan dari 6 ada 0, sehingga dikurangi 0. Oke, sehingga dihasilkan seperti ini. Ya. Kalau kita menggunakan, kita buat contoh lagi. Dx sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5. Misalnya seperti ini. Ini sama dengan kita artinya kalau menggunakan teorema ini sama kita bisa mengerjakan masing-masing. Berarti turunan dari 2x pangkat 5 lalu ini dikurangi ya di sini nih. Oke. Dikurangi turunan dari 3x kuadrat. Oke. Dan ditambah dengan turunan dari 5. Oke. Lalu dikerjakan seperti biasa, seperti di atas atau mungkin cara yang lebih singkat. Oke, itu turunan. Dan yang selanjutnya ada satu lagi, dua terakhir ya.
Ini adalah aturan product rule atau perkalian. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan, jika mereka fungsinya dikalikan lalu diturunkan, itu sama dengan apa? Sama dengan f. Nah, ini saya boleh nggak mau apa namanya? Jadi ini turunannya adalah fx dikali g aksen x, fx dikali turunannya. Oke, kalau ini menggunakan aksen-aksen, kali ini dx. Yang ditambah g dikali f aksen x. Saya tuker mereka ini ya. Saya kalau dihafal mendingan kayak gini, f dikali gx mendingan f aksen x, oke, dikali gx, oke, lalu ditambah dengan ini udah f-nya, sekarang kita g aksen x dikali f aksen. Oke, biar f-nya ada di kiri, kita ini apa namanya, tuker tempatnya f g aksen. Fx, fx jadi kok g ya. Fx dikali g aksen x. Oke. Nah, seperti ini. Ada turunannya enggak? Nah, di sini ada contohnya. Contohnya di sini. Oke. Katanya find the derivative of seperti 3 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 3x pangkat 4 dikurangi x by use of the product rule. Take the answer by doing the problem of different way. Oke, diketahui. Oke, ini ketahui dulu ya. Misalnya cara perkalian, turunan perkalian ya. Kita tulis saja yang kiri sebagai f, yang kanan sebagai g. Misalnya fx sama dengan 3x kuadrat min 5. Oke, turunannya berarti f aksen x-nya sama dengan berapa? Berarti 3 dikali turunan dari x kuadrat atau 2x ya. Berarti 6x sama dengan 6x. Turunan dari negatif 5 adalah 0. Lalu gx-nya sama dengan 2x pangkat 4, 2x pangkat 4 min x. Nah, turunannya dari fungsi g siapa? 2 dikali x pangkat 4 turun dari x pangkat 4. X pangkat 4 turunannya 4-nya ke depan, berarti 2 kali 4, 8. X pangkatnya 4 kurangi 1, 3. Nah, kita lanjutkan ke rumusnya, yaitu apa? Turunan apa ini? F kali Gx ya. Oke. F kali Gx, oke, sama dengan F aksen X dikali Gx ditambah F X dikali G aksen X. Nah, ya udah, F aksennya berarti X pangkat 6, 6x maksudnya. Dikali Gx-nya di sini 2x pangkat 4 min x, 2x pangkat 4 min x. Maaf ini apa namanya? Pentabnya delay gitu ya. Jadi agak susah nulisnya. Fx-nya 3x kuadrat min 5. 3x kuadrat min 5. Oh, ini bagus lagi. G aksen x-nya di sini 8x pangkat 3. 8x pangkat 3. Oke. Kita sederhanakan, kita kalikan saja 6 kali 2, 12. X pangkat 4 dikali X beri X pangkat 5. Min kali positif min 6 kali 1, 6. X kali X, X kuadrat.
Oke, ini ditambah. Oke, kita langsung buka kurung saja ya. 3x kuadrat kali 3 kali 8 24 x kali x pangkat 2 dikali x pangkat 3 menjadi x pangkat 5 min kali positif menjadi min 5 kali 8 40 x pangkat 3. Di sini tidak ada yang ini ada pangkat 5. 12 sama 24 pangkat 5. 12 tambah 24 menjadi 36 x pangkat 5. Oke, biar bagus yang pangkat 3-nya taruh depan. Min 40 x pangkat 3. Lalu yang ini min 6x pangkat 2. Oke, cukup sampai di sini. Ini untuk fungsi yang perkalian. Kalau alternatif yang lainnya adalah takut agak alternatif. Oke ya. Di sini fungsinya kan saya gimana? Ngelihatnya saya agak malas, fungsinya ini agak panjang. Ini pakai perkalian ya. 2x pangkat 4 min x. Dari ini kali ini, lalu ini kali ini. 3 kali 2 6. 3x kuadrat dikali 2x pangkat 4 berarti 6x pangkat 4 tambah 2 6. 3x kuadrat dikali min x berarti 3 kali min dulu ya, positif kali negatif, min 3 kali 1 3x kuadrat kali x pangkat 3 berarti 3x pangkat 3. Sekarang min 5 cepatan mana ya, min kali positif negatif, 5 kali 2 10 x pangkat 4 min kali min positif, min 5 kali 1 min 5 x positif 5x. Oke, benar ya. Oke, ada kekeliruan tidak? Di sini kita cek ya. 3 sama dikali 2 6 pangkat 2 pangkat 4 pangkat 6 5 kali x jadi ini kali ini menjadi min 3x pangkat 3 min 10 x pangkat 4 min positif 5x. Turunannya, nah ini sepertinya ada yang salah. Oke, kita cek. 5x. Oke, kayaknya yang atas ini ada yang salah. Oke, turunannya berarti di sini menjadi 36x pangkat 5. Oke, yang gak usah diatur, yang ini aja ya. 6x pangkat 2 dikurangi 40x pangkat 3. Oke, ditambah 5. Oke, yang ini ada yang salah nih, di mana? 6x dikali 2x pangkat 4 min x kuadrat 3x pangkat 2 min 5 bawah jadi 4 2x kuadrat min x. Oke, turun dari 3x pangkat 2 min 5 menjadi 6x, benar. 2x kuadrat menjadi 8x pangkat 3, benar. 6x benar. 2x pangkat 4 min 3, benar. Sebentar, ada suara ting-tung. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Nah, kita lanjutkan. 2x
pangkat 4 min X benar. Lalu 3X kuadrat min 5 benar. Turunan dari GX nya 8X pangkat 3 benar. 6 kali 2 12 X pangkat 5 benar. 6X kali min X menjadi 6X kuadrat min 6X X kuadrat benar. Di sini positif kali positif positif. 3 kali 8 24 X pangkat 5 benar. Min 5 kali 8 berarti 40 X pangkat 3 benar. Oh ini. Oh oke. Oh ini salah. Turunan dari 2X pangkat 4 ini ada min 1. Nah ini di sini. Oke salah ya. Oke mohon maaf berarti ini ada min 1 di sini. Oke saya hapus saja. Oke ternyata harus teliti. Jadinya lagi mencontohkan. Wah tidak bisa dihapus. Oke mohon maaf nggak bisa dihapus berarti seperti ini. Lalu min 5 kali 8 dikali min 1 menjadi min kali min positif 5. Nah, di sini menjadi positif 5. Oke. Nah, ini baru benar ya, sama yang atas dengan yang bawah. Oke. Ternyata itu kesalahannya. Satu materi lagi yaitu pembagian. Kenapa saya tadi menghafalkannya seperti itu karena di sini untuk turunan pembagian misalnya ada fungsi f dibagi g, saya tulis ulang fungsi f dibagi fungsi g aksen x. Nah sama dengan caranya itu f aksen x dikali gx. Oke kita bandingkan kalau yang ini rumusnya adalah ditambah. Kalau yang sekarang rumusnya itu dikurangi ya. Oke, sehingga ini dikurangi f x dikali g aksen x. Nah, oke, ini bentuknya sama dengan yang sebelumnya. Perhatikan f aksen x, gx, pokoknya f aksen g. Oke, di sini f aksen g, f g aksen. Saya singkat x-nya nggak dibaca. Di sini juga f aksen g, f g aksen. Tapi kalau tadi ditambahkan, kalau pembagian itu dikurangi, bisa jadi bentuknya sama. Jadi menghafalnya lebih mudah. Lalu dibagi, penyebutnya dikuadratkan, yaitu g kuadrat x. Selesai. Ini rumusnya. Kayak di sini ada contoh soal. Contoh soal di sini ternyata tidak dimunculkan. Moga-moga kita lebih dekat dengan kebenaran. D oke, sebenarnya ini nulisnya gini. D 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Ini gini ya. Dx. Nah, seperti ini. Oke. Diketahui misal fx sama dengan 3 3x min 5. Jadi f aksen x-nya sama dengan turun dari 3x 3, turun dari 5 0. Lalu gx-nya misalnya si penyebut x kuadrat plus 7, x kuadrat plus 7, maka turunannya adalah g aksen x sama dengan x kuadrat turunannya 2x, turunan 7 adalah 0. Oke, rumusnya adalah f dibagi g aksen x
sama dengan F aksen G dikurangi F X G aksen X per G kuadrat X. Oke. Nah, kita jawab F aksen X-nya 3. Oke. Lebih pendek daripada soal tadi. Ya, X-nya adalah X kuadrat plus 7. X kuadrat plus 7. Lalu dikurangi F 3X plus 5, 3X min 5, jangan lupa dikurung, dikali dengan G aksen berarti 2X. 2X dibagi G kuadrat, berarti tulisnya kuadrat aja ya. X pangkat 2 plus 7 dikuadratin. Nah, kira-kira gitu aja. Oke, berarti sama dengan 3 kali X kuadrat menjadi 3X kuadrat, 3 dikali 7 menjadi 21 positif ya. Oke. 3X kali 2X, nah, positif menjadi 6X kuadrat, kali negatif menjadi negatif 6X, jangan dulu kali ya, kita kurung dulu aja ya, min 6X kuadrat min 5 kali 2X menjadi min 10X per X kuadrat plus 7 dikuadratkan. Oke, kita ke atas. Oke, kita sederhanakan, tulis dulu ya. 3X kuadrat plus 21 dikurangi 6X kuadrat dikurangi 10X per X kuadrat plus 7 kuadrat. Oke. Sama dengan, oke, kita buka kurungnya, 3X kuadrat plus 21 min 6X kuadrat ditambah, oke, 10X per X kuadrat plus 7 pangkat 2. Oke, di sini 6X sama 6X ya ada ya. Oke, berarti di sini menjadi min 3X kuadrat positif negatif ya. Utang 6 bayar 3, tinggal utang 3. Lalu plus 10X plus 10X plus 21. Oke, per, kalau yang penyebut gini aja nggak apa-apa. Kuadrat plus 7. Oke, selesai. Pak, itu penyebutnya nggak di iniin Pak, apa namanya, disederhanakan. Boleh disederhanakan tapi jarang bisa dicoret ya. Paling ini nanti nggak bakal bisa dicoret, jadi udah gini aja gitu. Daripada menghabiskan tenaga, seperti ini juga cukup. Oke. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, jika ada yang ditanyakan, persilahkan. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup tidak, Pak?